Minasan, o genki desu ka? Welcome back semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi UKK jurusan TKJ SMK tentang router mikrotik di aplikasi Boombox. Kita akan mengulas tentang 7 soal yang akan menjadi pertimbangan materi untuk ujian UKK kita nanti. Nah, apa aja kira-kira? Let's see, kita bahas dan kita praktekkan. Soal pertama yaitu tentang blok ping ke router. Jadi kita harus mengeblok IP yang sudah ditetapkan router. Soal nomor 2, kita harus mengkonfigurasi agar kita bisa mengaktifkan notifikasi ping ke router. Ketiga yaitu memberikan izin akses ke HTTP dan HTTPS. Yang keempat yaitu membuat domain name server dengan menggunakan IP kita. Nomor 5, kita harus membuat konfigurasi hotspot yang akan kita setel di HP kita nanti. Kemudian soal nomor 6, kita harus membuat sebuah proxy transparent. Yang pertama ada pemblokiran web dengan pengalihan web. Dan yang terakhir adalah OSPF. Sebelum kita mengulas lebih lanjut tentang soal-soal dan pertanyaan-pertanyaan tadi, pastikan terlebih dahulu mikrotik atau router kalian sudah terkonfigurasi dengan konfigurasi dasarnya dan sudah terhubung atau terkoneksi dengan jaringan internet. Soal 1-3 kita bisa mengerjakannya dengan cara bersamaan. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tentunya kalian harus connect dulu ke internet. Kemudian kita masuk ke menu IP firewall yang terus, kita klik tanda plus. Source address kita isikan dengan IP klien kita dengan range di atasnya. Misal 192.168.101.2 sampai 192.168.101.100 sesuaikan dengan DHCP server kalian. Dan untuk DST address-nya kita bisa isikan dengan IP klien kita yaitu 192.168.101.1. Bagian protokol kita isi ICMP dengan interface-nya yaitu Ether 2 atau Ether client. Action-nya kita isikan drop. Kita isi bagian komen untuk menandakan konfigurasi kita. Setelah itu kita bisa disablekan dulu konfigurasinya agar langsung ke langkah selanjutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, kita tambah konfigurasi lagi, masuk ke menu general, bagian chain-nya kita isi dengan input, dan source address-nya kita isikan dengan IP network client yang kita buat sebelumnya yaitu 192.168.101.0/24. Dan DST address-nya kita isi dengan IP Ether 2 yaitu 192.168.101.1. Protokol kita isi dengan ICMP dengan interface-nya yaitu Ether 2 atau client. Action-nya kita pilih accept, lalu bagian log kita centang, log prefix-nya kita isi sesuaikan dengan apa yang kalian mau. Di sini kita isi misalnya notif ping masuk or something like that. Karena kita mau kalau nanti ada yang ngeping, kita bisa melihat notifikasinya. Bagian komen kita isi agar bisa menamakan konfigurasi kita. Klik apply lalu OK. Kita tambah lagi untuk soal nomor 3, kita masuk lagi ke menu general. Bagian chain-nya kita isi dengan forward. Untuk source address-nya kita isi dengan IP network yaitu 192.168.101.0/24. DST address-nya kita biarkan kosong. Protokolnya kita isi dengan 6 TCP. Lalu DST port-nya kita isi yaitu 80,443 untuk akses ke web. Kemudian interface-nya kita gunakan Ether 2 dan untuk action-nya kita pilih accept. Seperti biasa kita beri komen agar bisa menamai konfigurasi kita. Setelah itu kita bisa klik OK.
dan apply, lalu oke lagi. Moment of truth, kita akan uji coba dari ketiga konfigurasi yang sudah kita konfigurasi. Pertama kita buka dulu lognya agar kita bisa lihat apakah sudah terping masuk atau belum. Kita masuk ke CMD, lalu kita pingkan IP kita yaitu 192.168.101.1. Jangan lupa di depannya kita sertai dengan ping seperti itu. Nah, ketika di enter, bagian di CMD akan berjalan dan bagian log juga akan memunculkan notifikasi berupa konfigurasi yang sudah kita setting tadi. Lanjut, setelah tadi ke soal nomor 2, kita lanjut ke soal nomor 1. Kita enablekan dulu konfigurasinya, nyalakan dulu, lalu kita ping ulang. Nah, jika di enter, dia akan muncul request timeout, artinya konfigurasi kita berhasil. Nah, untuk soal nomor 3, kalian bisa cek sendiri di web Chrome. Untuk soal nomor 4, caranya adalah kita tinggal masuk saja ke IP DNS, kemudian kita masuk ke menu statik di bagian samping, kita klik icon plus. Nah, untuk namanya kita isikan test-dns.com. Domainnya kita sesuaikan saja dengan nama kelompok. Di sini kita pakai kelompok 1, stripconfig.com. Lalu IP-nya kita ganti dengan IP klien kita yaitu 192.168.101.1. Kita apply lalu oke. Untuk pengecekan kita bisa masuk ke CMD atau command prompt. Di sini kita akan mengeping domain name server kita yang kita buat sebelumnya, yaitu tadi kita menyetingnya ke 1 stripconfig.com. Apakah dia akan mengeping ke Ether 2 atau tidak? Kita cek ya. Setelah di enter, hasilnya adalah menunjukkan IP klien kita. Berarti ini tandanya berhasil. Lanjut, kita ke soal nomor 5. Kita masuk ke IP hotspot, lalu klik ke hotspot setup. Di bagian DNS server, kita isikan sesuaikan dengan IP DNS. Yaitu di sini ada 4 IP. Kalian pastikan harus isi dengan benar dan urut. Kalau kalian nggak tahu cara ngeceknya, kalian bisa masuk ke bagian IP lalu pilih DNS. Nah, di situ kita bisa samakan IP-nya. Kalau udah kita pilih next, lalu DNS name-nya kita sesuaikan saja test-dns.com or something like that, terserah kalian. Lalu kita next, kita isi nama dan passwordnya, password hotspot kita. Just information, tadi ada konfigurasi yang kita skip. Di awalnya kita hanya next-kan saja. Ini kita videokan yang konfigurasi yang kita perlu isikan saja. Nah, ini settingannya sudah selesai. Lanjut, kita masuk ke menu interface. Kita pilih paling bawah LAN. Kita masuk ke bagian wireless. Di sini kita station atau modenya kita alihkan ke bridge, lalu SSID-nya kita buat sesuaikan dengan nama. Sampai di sini konfigurasi hotspotnya. Setelah sudah, kalian bisa cek di HP kalian apakah sudah muncul atau belum hotspot yang sudah kita setting ini. Masuk ke soal nomor 6 yaitu proxy transparent. Kita masuk ke IP web proxy. Di sini bagian enable kita centang. Lalu change administration-nya kita isi dengan nama kelompok kita. And then kita apply, lalu kita masuk ke menu akses. Kita pilih tanda plus, lalu di bagian DHT host-nya kita isi dengan nama web yang akan kita blokir nantinya.
Misal kita di sini masukkan web citraweb.com, kita akan memblokir web citraweb.com. Jangan lupa kita kasih tanda bintang di apit kalimatnya. Actionnya kita pilih Denny, kita oke. Sebelum itu kita setting terlebih dahulu firewall NAT untuk proxy-nya. Kita masuk ke menu NAT, kita pilih tanda plus. Bagian general kita isikan chain-nya yaitu DST NAT. Protokolnya 6TCP, DST portnya jangan lupa yaitu 80,443 untuk akses web. Dan bagian in interface kita pilih edit 2. Lalu bagian actionnya kita pilih redirect. Itu portnya kita isi 8080. Tambah komen, kita apply lalu oke. Kemudian karena tadi pemblokiran, kita tambah lagi untuk pengalihan. Masuk ke menu web proxy, access, lalu kita pilih tanda plus. DST host-nya kita misal di sini akan masukkan linux.org.id. Ini web yang akan kita alihkan. Lalu kita pilih actionnya Denny, kemudian kita redirect atau kita alihkan ke web sekolah kita, smktextmakumala.sch.id. Nanti Linux ini akan kita alihkan ke web sekolah. Seperti itu teman-teman. Kita apply, lalu oke. Moment of truth kita akan cek di Chrome. Pertama untuk pemblokiran kita tes di sini web yang kita blokir sebelumnya, kita ketik citraweb.com, kita enter. Berhasil akan muncul tampilan forbidden dan juga nama admin yang sudah kita setting sebelumnya. Lanjut untuk pengalihan web. Di sini kita akan alihkan linux.org.id ke SMK Teks Makul Malang. Coba kita enter, apakah masuk ke SMK Teks Makul Malang? Kita ketik ulang linux.org.id, lalu kita enter. Nah teman-teman, ini dia hasilnya untuk pengalihan web. Terakhir soal nomor 7 yaitu OSPF. Kita masuk ke menu routing, kita pilih OSPF. Kita klik network, lalu klik tanda plus. Untuk networknya kita akan isikan dengan address network dari Ether 1 sampai Ether 3. Sebelumnya kita cek dulu di IP address. Nah, di sini belum ada Ether 3, kita buat dulu Ether 3-nya. Kita pilih tanda plus, lalu kita masukkan 10.10.10 karena kita kelompok 1, maka akhirnya kita kasih 1 dengan /24. Ether 3, jangan lupa apply dan oke. Baru network OSPF-nya kita isikan dari Ether 1 sampai Ether 3. Pertama kita isi Ether 1-nya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk akhirannya kita kasih /24. Lanjut kita isi Ether 2-nya. Dan terakhir kita masukkan IP Ether 3. Pastikan kita udah ada satu kabelan yang terhubung antara klien 1 dan klien 2. Nanti kita akan masuk ke command prompt dan kita akan saling mengeping IP klien lawan. Oke, karena kita sudah terhubung, kita akan coba ping IP lawan. Kita minta dulu dan pastikan sama seperti IP lawan. OSPF akan berhasil kalau hasilnya tidak request timeout seperti yang So we are finally finished. You can try it. Apa yang sudah kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Good luck.